bisa tayamum dia, ditayamumkan dia. Oke, nah nanti kita lanjut ke sholat jamak dalam perjalanan. Yang penting orang yang boleh jamak hanya orang yang dalam perjalanan maksimal minimal jarak 80 km. Sakit tidak boleh jamak. Kemudian ada namanya pesta tidak boleh jamak. Jadi jamak itu 80 kilo. Tidak bisa dari sini keramaian aja, tidak bisa. Macet saja, tidak bisa. Dari sini ke Mall SK aja, tidak bisa. Mesti 80 kilo. Paham? Nah, yang kedua, saya ulangi yang kedua. Yang diukur dalam jamak adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Saya ulang lagi. Yang diukur dalam jamak adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Misalnya Pekanbaru ke Jakarta. Dari Pekanbaru ke Jakarta jarak tempuh 1200 kilo. Tapi waktunya cuma 1 jam 20 menit. Berangkat jam 11 siang, nyampe jam 12 siang, nyampe setengah 2. Jarak tempuhnya 1200. Waktu tempuhnya cuma 1 jam 20 menit. Boleh jamak? Boleh jamak? Boleh. Karena yang dihitung adalah jarak, bukan waktu. Jadi untuk jamak dalam sholat yang penting jaraknya lebih dari 80 kilo walaupun waktunya singkat. Pekanbaru Jakarta 1 jam 20 menit boleh jamak, silahkan, karena lebih dari 80 kilo. Sekarang Pekanbaru Bangkinang tak sampai 80 kilo, cuma 66 kilo, tapi macet. Ini cak-caknya nih. Tidak apa-apa lah pura-puranya aja lah. Tapi macet. Berangkat ibu dari jam 12 dari Pekanbaru sampai Bangkinang jam 6 sore. Macet. Kiri kanan hutan. Gak ada air. Gak bisa tayamum. Boleh jamak? Boleh jamak? Boleh. Boleh gak? Tidak boleh. Karena yang dihitung itu jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Tapi waktunya udah sore. Maka dalam kondisi perjalanan lebih dari 80 km, kurang dari 80 km, tidak boleh jamak. Macet, sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Iya. Tayamum, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke dashboard mobil, atau ke kursi mobil. Asal jangan kepala supir aja lu tempel. Coba ambil tangannya, coba niat sama-sama, ikuti saya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangan, tempelkan ke jangan ke muka kawannya ditempel. Tempelkan ke boleh, ke badan boleh. Dah, angkat lagi, jatuhkan debunya. Kalau kebanyakan debu dia tidak berjerawat. Tapi tidak harus diginikan, kalau nggak ada debu nggak apa-apa. Masuk mukanya, masuk. Ambil lagi debunya, jatuhkan lagi. Coba angkat tangan kanannya kayak gini, oke? Angkat tangan kirinya, mulai dari punggung belakang, terus ke bawah siku terus sampai ke perut, sampai ke jempol. Jangan gini, tapi gini. Ini kan ceritanya masih ada debu. Jadi gini dia sampai ke jempol. Ulang lagi, ambil lagi. Tangan belakang. Ke bawah, ke perut. Ini untuk sebelah. Paham? Lagi. Jadi pas nyampe sini yang paling penting jangan gini. Gini dia. Oke, gini dia. Sholat di mobil, di mana arah mobil, situ arah kiblat. Gimana cara sholat di mobil?
sholat duduk. Rukuk tegaknya kayak gini, rukuknya turunkan 45 derajat. Itu rukuk tuh. Sami Allahu liman hamidahnya duduk kan. Kalau sujudnya 60 derajat, agak ke bawah kan sedikit. Lalu duduk antara dua sujud sama seperti berdiri, duduk seperti ini. Gitu aja. Sholat mobil, mana arah mobil, di situ arah kiblat. Hah? Macet? Macet? Macet. Saat macet tuh berhenti sholat, ambil rukun-rukunnya aja. Al-Fatihah aja, nggak usah baca iftitah, nggak usah baca pendek, sah. Oh iya, saya sering kok sholat lagi macet, maghrib udah lewat nih, macet. Ya udah saat berhenti itu tayamum di mobil, sholat, lakukan rukun-rukunnya aja. Menjelang barang tuh maju lagi dia, menjelang mobil tuh maju lagi dia. Oke? Iya. Angkat tangan kanannya, semua angkat. Angkat tangan kirinya, gelangkan, gelangkan, gelangkan. Dah, sepergelangan ini boleh nampak. Maka sholat pakai gamis boleh, ya, nah, boleh nampak. Yang sholat pakai telekung itu cuma orang kita aja. Orang luar tak ada bagi mukena doh. Cuma orang kita aja yang bagi mukena. Kenapa orang kita sholat pakai mukena? Karena hari-harinya buka aurat. Mau sholat tentu dicarinya mukena. Kalau orang Arab dia hari-harinya udah nutup aurat, dia sholat pakai gamis aja tidak ada masalah. Oke? Nah, pertama jaraknya mesti 80. Yang kedua yang dihitung adalah jarak bukan waktu. Oke? Jadi kalau ke Bangkinang macet, sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Yang ketiga, kalau perginya berapa lama jamak boleh kita pakai? Ini agak sulit nih, saya pelan-pelan nih. Kalau kita pergi, jelas kapan pulangnya. Kita pergi, jelas kapan pulangnya. Itu kita boleh pakai jamak paling banyak 7 hari. Karena kalau kita pergi, jelas kapan pulangnya, itu kita termasuk ke dalam golongan musafir. Pergi sesekali, pulang untuk kembali. Walaupun sudah sampai di tujuan. Tapi, kalau pergi, gak tahu kapan pulangnya. Mau kemana, Mak? Ke Padang. Terus mau ngapain, Mak? Ada urusan. Berapa hari di Padang, Mak? Nggak tahu dong, pergi aja dulu. Nggak jelas kapan pulangnya, maka hanya boleh jamak selama dalam perjalanan saja. Nyampai di rumah tak boleh jamak lagi. Nyampai di sana tak boleh jamak lagi. Saya ulang, kalau pergi jelas kapan pulangnya, boleh jamak paling banyak 7 hari. Tapi kalau nggak jelas kapan pulangnya, hanya boleh jamak selama dalam perjalanan saja. Nyampai situ tak boleh lagi. Coba jawab pura-pura aja. Ibu jawab aja sebisa ibu. Ibu mau kemana, Bu? Sumbar. Sumbar tahu itu usaji. Sumbar. Berapa lama di Sumbar, Bu? 3 hari. Jelas ibu nih kapan pulangnya. Dia mau ke Sumbar 3 hari. Maka ibu itu boleh pakai jamak ketiga-tiga harinya. Karena kalau jelas kapan pulangnya, boleh pakai jamak paling banyak 7 hari. Paham? Coba ibu jawab nggak tahu kapan pulangnya. Ibu mau kemana, Bu? Hah? Ke Rengat. Berapa lama di Rengat? Belum tahu. Maka ibu itu boleh jamak dari sini dalam perjalanan sampai Rengat. Di Rengat tak boleh lagi jamak dia. Karena beliau belum tahu kapan pulangnya. Maka beliau hanya boleh jamak sampai Rengat saja. Dalam bahasa Inggrisnya, beliau kalau nggak tahu kapan pulangnya, beliau ini adalah leaving.
Beliau mukim, menetap, bukan musafir. Paham? Anggap luar biasa. Paham. Kita jalan. Jadi lebih 7 hari. Iya dong, berlaku nuktotul intilak. Contoh, kita ke Jakarta, 5 hari Jakarta, 5-5-nya boleh jamak. Tapi dari Jakarta kita mau ke Jogja. Di Jogja jelas kapan pulangnya. Berapa hari di Jogja? 10 hari. Boleh pakai jamak 7 hari. 3 hari lagi maka tidak boleh jamak. Dari Jogja pergi ke Medan. Nah, di Medan berapa hari? 2 minggu. Ya udah, boleh pakai jamak seminggu. Dari Medan balik lagi Jakarta. Nyampe Jakarta nggak tahu nih kapan mau pulang ke Pekanbaru nih. Maka nyampe Jakarta tak boleh jamak lagi. Paham? Dia berlaku titik per titik. Oke? Dah. Sekarang yuk kita lanjut. Sebelum tata caranya, boleh nggak jamak itu dilakukan di rumah sebelum berangkat? Ibu mau berangkat sama suami ke Sumbar lagi. Ibu mau berangkat sama suami ke Medan. Jam 12 siang, ibu bilang sama suami, bang. Nanti aja lah kita berangkat bang. Tunggu azan dulu bang. Jamak kita dulu di rumah bang. Kita kerjakan asar kita di waktu zuhur bang. Supaya nanti tidak perlu lagi sholat asar bang. Lalu ibu kerjakan di rumah. Boleh? Boleh? Di rumah. Boleh? Jumhur ulama melarangnya. Jadi jamak itu yakhruj min baitihim, dia keluar dulu dari rumah maka dia baru musafir. Walaupun keluar dia baru dia jamak. Ya ini jamak sama jamak qashar juga. Hah? Sholat di rumah zuhur aja, asar sholat biasa, maghrib isya baru boleh jamak. Atau keluarlah dulu, nanti jamak takhir aja di waktu asar. Atau keluar aja dulu, nanti di pom bensin jamak takdim di waktu zuhur. Keluar dulu. Ya itu maksudnya. Paham? Nah. Boleh aja. Yang penting keluar dulu. Nah, yuk tata caranya. Sudah paham? Yuk tata caranya. Yuk kita jemput lagi kata kunci yang tadi. Apa kata kuncinya? Jamak qashar. Lagi. Nah, harus tahu tuh jamak qashar. Lagi. Jamak jamak mengumpulkan sholat, qashar memendekkan sholat. Jamak qashar berarti dikumpulkan tuh sholat dan dipendekkan tuh sholat. Nah, yuk kita belajar niatnya. Bu, zuhur asar itu kan digabung jadi satu kan? Baik. Dikerjakan di waktu zuhur namanya takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Oke. Dikerja zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Itu dulu konsepnya. Berarti zuhur asar di waktu zuhur itu jamak qashar takdim. Paham ya? Maghrib isya di waktu isya takdim atau takhir? Takhir. Di waktu maghrib takdim. Tadi kata kuncinya jamak qashar. Yuk kita mulai. Pura-puranya kita mau kemana oleh kok ya? Kemana lagi ya? Ke Palembang. Nah, katakanlah kita mau ke Tembilahan. Berangkat jam 10 pagi, naik kendaraan pribadi sama suami. Ngeng gitu bunyinya itu. Ngeng ya. Lalu jam 1 siang berhentilah suami itu. Pura-puranya isoma, istirahat sholat makan. Gitu.
Lalu ibu bilang nih sama anak-anak ibu, nak, atau sama teman-teman ibu, kita kerjakan aja yuk asar kita di waktu zuhur yuk. Sekarang yuk kita kerjakan asar kita kerjakan di waktu zuhur yuk. Supaya nanti kita nggak usah lagi sholat asar. Jadi asar sudah kita kerjakan di waktu zuhur. Kita kerjakan aja yuk sekarang. Boleh? Boleh? Oke. Zuhur asar di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takdim. Oke, jamak qasar takdim. Kan gitu ya? Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Takdim atau takhir kalau di waktu zuhur? Berarti niatnya gini, sengaja aku sholat jamak qasar takdim. Kan gitu ya? Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Dah, gitu aja ya. Penting jamak qasar. Takdim atau takhir terserah ibu mau kerjakan di mana. Nanti sebutkan nama sholatnya di belakang. Intinya kata kuncinya jamak qasar. Takdim atau takhir terserah ibu mau melakukan di mana. Coba zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim. Kata kuncinya apa? Berarti sengaja aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat apa duluan? Zuhur. Berapa rakaat? 2. Setelah sholat asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung tegak. Sholat apa yang kedua? Asar. Berapa rakaat? 2. Antara zuhur dengan asar tidak perlu niat lagi, karena niatnya udah jamak. Nah, langsung Allahu Akbar. Kalau mau juga ya enggak apa-apa juga. Paham sampai sini? Yuk, zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Yuk, niatnya 1, 2, 3. Aku pakai nada lah sikit. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Yuk ulang lagi. Zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Rakaatnya perlu disebut? Tak usah. Qasar itu udah tanda dia 2 rakaat. Kan jadi kosong. Kalau mau sebut juga enggak apa-apa. Tapi sama aja. Kalau jamak qasar udah pasti 2-2. Oke? Nah, yuk. Boleh enggak? Niatnya satu-satu. Ini berapa niatnya? Dia jamak. Ya. Jadi di awal saja. Dulu jamak dengan asar. Nanti asar bukan lagi. Asar jamak lagi dengan dulu boleh. 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 Tapi enggak pun enggak apa-apa. Tadi aja. Nah, cuma antara zuhur dengan asar jangan bercerita lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wih, jamak yuk, jamak yuk. Batal dia. Jamak itu enggak boleh putus. Tadi aja. Iya. Nah, antara zuhur dengan asar itu usahakan jangan doa dulu lah. Doa zikirnya nanti di ujung. Nanti takutnya batal sholatnya, dia harus ulang lagi. Paham ya? Sampai paham. Coba niatnya lagi. Zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Nggak usah lagi kita sholat zuhur. Nanti ajalah kita kerjakan zuhur kita di waktu asar. Kita santuy-santuy aja lah dulu.
Nggak usah lagi kita kerjakan zuhur, nanti aja lah di waktu asar. Jadi kita nggak usah sholat zuhur, oke? Paham ya? Berarti kita nggak sholat zuhur. Nanti zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Boleh? Zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Nah, niat bahasa Indonesianya, sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. So apa duluan? Asar. Berapa rakaat? Assalamualaikum, assalamualaikum, lanjut tegak Allahu Akbar. Berapa rakaat zuhur? 2. Antara zuhur dengan asar tidak perlu niat lagi karena niatnya sudah jamak. Oke? Apakah boleh niat pakai bahasa Indonesia? Boleh. Satu-satunya yang boleh pakai bahasa Indonesia adalah niat. Tapi dari takbir sampai salam harus bahasa Arab. Kenapa saya kasih bahasa Indonesia niatnya? Supaya gampang. Kadang-kadang bahasa Indonesia pun terlupa kali. Oke? Nah yuk niatnya. Zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Mantap. Gitu dia. Jangan lupa ya. Nanti pergi jalan-jalan apa kemarin niatnya ya. Sholat biasa jalan lagi ya. Gitu lah nanti. Pokoknya intinya mak jamak qasar. Takdim atau takhir terserah ibu mau ngerjain di mana. Oke? Nah, dah yuk kita ubah jam yuk. Cak-caknya mau kemana lagi kita? Kita mau ke Medan, boleh lah. Kita mau ke Medan atau ke Temilaan lah. Berangkat jam 5 sore. Kan berarti maghrib di jalan. Di maghrib isya lagi nih. Waktu sholat maghrib sopirnya berhenti. Kita kerjakan aja yuk isya kita nih di waktu maghrib. Biar nanti kita nggak sholat isya lagi. Biar aman kita, nanti kita tinggal tidur aja lagi. Boleh? Zuhur asar maghrib isya kita kerjakan di waktu maghrib. Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat apa duluan? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Maghrib nggak bisa jadi 2. Nggak bisa dijadikan pendek, nggak bisa dikosor. Karena kalau maghrib itu jadi dikosor 2 jadi genap ya. Sementara maghrib itu sholat ganjil, dijadikan 1,5 tegak berhentinya. Nah, jadi maghrib tetap 3. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Ya, maka pasang yang kedua apa? Sholat isya. Berapa rakaat? 2. Antara maghrib dengan isya tak niat lagi tak apa-apa karena niatnya udah jamak. Kalau mau niat lagi pun tak apa-apa, tapi cukup 1 aja. Ayo, maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar. Takdim. Ayo. Saya Pak. 2 waktu maghrib. Ya takdim. Kita belum takhir kan? Oke, coba. Isya kita nggak perlu sholat, kita kerjakan di waktu maghrib. Berarti jamak takdim kan? Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Sengaja aku sholat
jamak qasar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Mulai 1, 2, 3 maghrib di waktu maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Paham? Enggak usah lagi kita sholat maghrib nih. Nanti aja lah maghrib kita kerjakan di waktu isya. Boleh? Boleh. Maghrib isya di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Oke? Nah, jadi niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takhir maghrib isya maghrib lillahi ta'ala. Oke? Isya 2 rakaat, lanjut salam kanan salam kiri, maghrib 3 rakaat. Yuk, niatnya maghrib isya di waktu isya. 1, 2, 3. Gitu. Paham? Nah, sebelum saya lanjut, gimana Zah kalau mau ikut berjamaah? Nanti kita latihan doanya dulu. Jawab ya. Zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Lillahi ta'ala. Zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Oke. Kenapa ibu saya minta untuk mengeluarkan suara? Karena 20% yang kita tangkap adalah apa yang kita lihat. 40% yang kita tangkap adalah apa yang kita dengar, dan 75% yang kita tangkap adalah apa yang kita ucapkan. Makanya ketika saya minta tolong ibu mengucapkan itu supaya ibu hafal. Kenapa ustaz-ustaz tuh nggak hilang-hilang ilmunya? Karena dia selalu mengucapkan. Kenapa saya kalau mengajar tajwid, mengajar tahsin, setor? Karena saat menyetor itu adalah 75% tangkapan. Jadi kalau ibu-ibu ngomong kayak gini, ibu-ibu akan lebih paham dan cepat hafalnya. Karena kalau suruh catat doang, ngafal di rumah, ketemu kuali, kompor, nggak ada cerita lagi, tak paham lagi dah. Oke? Paham ya? Ya, terakhir sebelum kita lanjut sedikit lagi, maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Lillahi ta'ala. Jamak takhir di waktu isya. Banyak orang yang bingung, katanya maghrib duluan. Tidak, as-salatu indal waqtihal awal. Salat yang waktunya dulu. Kalau di waktu itu adalah salat isya, maka isyanya dulu, baru maghribnya. Itu alasan pertama. Alasan keduanya nih saya jelaskan ya. Alasan keduanya gini, yuk kita sambil jawab ya. Misalnya ibu dari Pekanbaru menuju Payakumbuh, ibu nggak sholat zuhur, jam 10 berangkat, nanti aja lah sholatnya saya di waktu asar. Jadi ibu nggak sholat zuhur, mau ke Payakumbuh. Paham ya? Nyampe di pasar Payakumbuh, rupanya, atau gini lebih gampang, ibu misalnya berangkat dari jam 5 sore mau ke Payakumbuh, maghrib ibu nggak sholat. Kayak gitu ya. Tahu-tahu ibu berhenti di Rantau Brangin, orang lagi sholat isya berjamaah, kan gitu kan. Ibu pengen isya berjamaah, paham ya? Tapi ibu pengen juga jamak karena ibu belum sholat maghrib, kan gitu ceritanya. Orang lagi sholat berjamaah nih, kita mampir di masjid, kita belum sholat maghrib. Oke, nah kemudian kita pengen sholat isya nih. Nah maka kita ambil wudhu,
kita sholat ngikut dulu jamaah. Jadi niatnya gini, sengaja aku jamak takhir, jangan pakai qasar karena imamnya 4. Kan gitu kan? Sengaja aku sholat jamak, jangan pakai qasar, imamnya 4. Kalau qasar kan 22 atau 23 ya. Sengaja aku sholat jamak takhir, kan gitu kan? Isya maghrib lillahi ta'ala. Maka imamnya melakukan, kita sholat berjemaah dengan imam 4 rakaat, salam kanan salam kiri, lanjut sholat sendiri 3 rakaat untuk maghribnya. Oke? Nah, apa lagi? Ya, silakan. Bagaimana kalau kami tadi berangkat jam 5, tiba-tiba ya di jam 5 orang sudah azan. Saya bukan jam 6 lah sampai di rantau. Kalau ada azan maghrib, saya ingin salat sama maghrib berjemaah. Bisa? Dia salat bisa. Betul, bisa. Sengaja aku sholat jamak takdim maghrib isya mengikut imam lillahi ta'ala. Sisanya yang dikatakan. Enggak lah, kan niatnya jamak. Niatnya jamak. Sengaja aku, tergantung ibu niatnya apa nih. Kalau niatnya jamak doang, maghribnya 3, isyanya 4. Oke? Paham ya? Qasar isanya nggak dibilang ya Ustaz? Qasar kan isanya di jasa. Kalau ibu tuh tadi niatnya jamak, kalau jamak isanya 4 dong. Kalau mau qasar untuk di maghrib berarti isanya 2. Oke? Nah, apa lagi ya? Atau gini, sebagai penutup, ibu dalam perjalanan 80 kilo setiap harinya. Ibu 80 kilo setiap hari. Misalnya anak ibu kerjanya di Siak, bukan baru Siak kan lebih 80 kilo. Pergi dia jam 5 pagi, nyampe dia jam 8. Kerja dia, nanti pulang dia jam 5 sore, nyampe dia jam 8 malam. Tiap hari perjalanannya lebih 80 kilo. Tiap hari perjalanannya lebih 80 kilo. Tiap hari. Boleh jamaah? Boleh jamaah? Musafir itu adalah pergi sesekali dan pulang untuk kembali. Kalau tiap hari nak musafir tu lah. Masa 20 tahun dia kerja, 20 tahun dia jamak. Gitu. Jadi maksud saya seperti ini. Jamak memang tidak harus diambil. Tapi jamak itu keringanan dari Allah. Jadi saya bukan memaksa ibu mengambil jamak. Tapi kalau kami di kalangan orang-orang yang paham, itu kalau kami keluar kota, kami nggak ngambil jamak, kami itu dilihat seperti orang tak paham. Misalnya saya jalan nih kemana dengan para ustazah, ada yang tak ngambil jamak, itu tanda tak paham. Kalau dia paham, dia pasti ngambil. Jadi jangan lagi buang kebiasaan-kebiasaan lama yang suka bicara seperti ini ya. Kan kita ada kendaraannya, kan kita sendirinya, kan kita ada masjidnya. Jangan. Walaupun ada masjid, tapi dia adalah keringanan dari Allah. Gitu. Ninda solat 5 kali sehari semalam, pergi ke Bukit Tinggi, main ke kebun binatang, manjat ke benteng Van de Kock. Zuhur 2:30 jadinya, asar 5:30 harus jamaah lagi. Paham ya? Baik, demikian, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah. Ada lagi? Udah paham ya? Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.